tetap produktif ya di tengah pandemi seperti ini. Sebelumnya hadirin, perkenalkan nama saya Muhammad Syaiful. Saya akan menjadi moderator tentunya di siang kali ini, dan kurang lebih selama 1,5 jam ke depan tentunya saya akan menghadirkan diskusi hangat. Tentunya kita akan berobrol banyak mengenai seputar perkembangan pendidikan di masa pandemik seperti ini. Dan untuk sesi kali ini, topik yang akan kami angkat ini sangat seru dan agak beda dari sebelum-sebelumnya. Semoga Bapak Ibu juga excited, ya, senang untuk join di acara ini. Untuk kesempatan kali ini topiknya kita mengambil judul dengan metode belajar modern berbasis digital. Seperti mungkin yang sebagian kita tahu bahwa Kemendikbud baru saja mengeluarkan surat edaran nomor 15/2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah atau kita sebut BDR, tentunya pada dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dan dalam kesempatan kali ini kami mengajak hadirin untuk bisa mendengarkan sebenarnya apa sih pedoman tersebut, dan yang paling penting tidak hanya tahu pedoman tersebut seperti apa, tapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian bisa langsung menerapkan di kehidupan di keseharian Bapak Ibu sekalian tentunya. Mungkin di sini partisipan ada yang dari guru, gitu, kepala sekolah, semua kita sama-sama paham dan sama-sama bisa menjalankan dan mengimplementasikan dari surat edaran nomor 15 tahun 2020 ini. Dan yang paling penting semoga saya harapkan dari sesi kali ini Bapak Ibu sekalian dapat menjalankan dan turut serta dalam menciptakan suksesnya kegiatan pendidikan efektif di new normal. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sambut dulu dan memperkenalkan panelis untuk webinar yang pertama ini. Dan ini mungkin beberapa orang mungkin sudah tidak asing lagi ya. Saya coba perkenalkan diri dulu, dari Bapak Gogot Suharwoto PhD sebagai ahli utama pengembangan teknologi pembelajaran Pusdatin dan dari Kemendikbud Republik Indonesia. Sebagai representatif dari Kemendikbud, siang ini Bapak Gogot akan berbagi kepada kita tentang seluk-beluk pembelajaran apa yang dianjurkan pemerintah dengan berbasis digital. Tentunya kita merujuk ke surat edaran nomor 15 tahun 2020 tadi. Dan juga selamat datang juga kepada Bapak Riko Gunawan sebagai Head of Commercial Product and Solution Acer Indonesia. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Yasser, juga Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini. Oke. Siang Bapak Riko, untuk di sini Bapak Riko juga akan berbagi mengenai bagaimana Acer sebagai brand teknologi dapat mendukung metode pembelajaran berbasis digital tentunya di masa new normal ini ya Pak ya. Ya. Nanti kita bakal sharing-sharing mengenai hal itu tentunya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut saja ke sesi yang pertama, sesi sharing session dari Pak Gogot, di mana saya ulangi bahwa Pak Gogot ini sebagai ahli utama pengembangan teknologi pendidikan pembelajaran Pusdatin Kemendikbud Republik Indonesia. Dan untuk mengawali langsung saja saya persilakan Bapak Gogot PhD untuk berbagi sebenarnya seperti apa metode pembelajaran modern yang pemerintah anjurkan di masa new normal ini, dilihat dari surat edaran Kemendikbud tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan di rumah. Silakan untuk Pak Gogot, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Mas Yasir, Pak Riko ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Sore bagi Indonesia Timur ya dan Tengah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin berbagi sedikit ya. Misalnya masih banyak yang karena waktu 1,5 jam lumayan lah, tapi ya masih perlu waktu banyak untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Makasih Mas, tadi sudah diberikan pengantar. Jadi ceritanya gini Pak Ibu, teman-teman semua yang telah hadir pada webinar Acer pada siang hari ini, Bapak Ibu guru, ya, kepala sekolah, pengawas, mungkin orang dinas, ya, pengembang, semua lah yang hadir ya. Jadi pada saat ada keputusan dari 4 menteri ya menyampaikan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan di masa transisi. Banyak yang nanya, ini ternyata kok hanya untuk 6%, ya karena memang untuk zona hijau. Nah, jadi memang daerah-daerah yang sudah zona hijau diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran ya transisi ya, belum normal ya transisi
dengan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Terus kemudian banyak yang nanya, terus yang 94% seperti apa? Lah, ini yang kita mau bicarakan karena 96%, 94% kan jauh lebih banyak lah ya, yang terutama yang zona kuning, zona merah dan oranye, orange ya. Nah, ini yang 3 zona ini yang sekarang kita lagi akan diskusikan. Banyak temuan, saya udah coba melakukan survei, nanti akan saya coba jelaskan di sana. Kemudian dialog dengan beberapa kepala sekolah ya, yang telah melakukan pembelajaran masa pandemik. Nah, kira-kira di masa new normal nanti seperti apa? Saya akan coba dikit singgung 3 hal. Kalau kita bicara tentang new normal, tentu kita perlu mendefinisikan ya, nggak usah definisi yang rumit-rumit lah ya. Tapi paling tidak variabel-variabel apa yang bisa kita jadikan ukuran ya, untuk menjadikan parameter bahwa kita sudah memasuki era yang berbeda. Ya, era new normal itu berarti kan berbeda dari yang tidak new ya, yang old normal. Nah, kemudian yang kedua, era new normal itu juga tidak bisa terjadi begitu saja. Tentu ada prakondisi-prakondisi yang juga harus kita siapkan. Kalau new normal ini tidak kita siapkan, nanti bukan new normal namanya. Yaitu udah disaster karena kan banyak hal yang tadinya kita siapkan dengan baik, apapun yang sudah pernah kita prepare dengan luar biasa di masa sebelum pandemik, begitu pandemik udah nggak bisa jalan. Kalaupun bisa jalan sangat berat. Nah, jadi ini kondisi ini yang harus kita sikapi sehingga perlu satu prakondisi atau prerequisite ya, kondisi prasyarat yang harus kita siapkan sehingga pada saat kita masuk di era new normal, kita tidak udah tidak salah jalan ya. Karena semua negara sekarang pada posisi yang sama bergerak ke new normal. Kalau kita salah memilih ya atau strateginya tidak tepat, negara lain sudah memilih yang tepat, ya mereka sudah nyampe, kita masih nyasar-nyasar. Nah, maka dari itu kita coba nanti diskusikan. Nanti mohon masukan juga teman-teman yang sudah di lapangan mungkin ada masukan, Pak ternyata kondisi ini juga masih diperlukan. Nah, saya coba nanti uraikan beberapa, tidak akan banyak ya, mungkin hanya 4-5-an lah ya. Nanti teman-teman silakan Mbak Ibu kalau ada masukan, kami dengan sangat senang hati untuk mengakomodir. Tentu pemerintah tidak tinggal diam. Ya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam rangka menyiapkan supaya new normal ini tidak menjadi disaster. Sama dengan kayak bonus demografi tidak menjadi disaster. Karena apa? Karena ini sudah depan mata berjalan. Ini sudah di depan mata berjalan dan kita harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka kita nggak boleh diam. Semua komponen kita libatkan, semua ekosistem pendidikan kita libatkan. Nah, salah satunya yang sekarang hari ini Bapak Ibu hadir di acara Acer, ini luar biasa. Ini kami sangat apresiasi sekali ya, baik penyelenggara ya, karena ini adalah salah satu bentuk kami melibatkan ya ekosistem untuk mendorong di saat era normal nanti kita semua sudah terlibat. Jangan sampai begitu era normal ternyata nggak ada yang tahu ini sudah masuk era normal. Nah, supaya kita tahu, coba kita lihat dulu ciri-cirinya seperti apa. Yang jelas namanya APD itu saya dari dulu juga nggak pernah lihat namanya alat proteksi pelindung diri itu. Ternyata banyak sekarang macam-macam. Itu mungkin salah satu ya tanda dari new normal. Yang jelas Bapak Ibu, ruang belajar kita akan bergeser. Ini yang jelas. Dan sekarang sudah 3 bulan terakhir ruang kelas kita kosong. Yang ada adalah ruang belajarnya di rumah. Sama adik, sama kakak, sama orang tua ya, sama keponakan mungkin ya. Tapi intinya ruang belajarnya udah bergeser yang tadinya di public space ya. Ada dinding yang terkotak-kotak, 4 dinding. Kemudian ada pintu, jendela yang udah kita biasa di dalamnya lah ya. Sekarang itu udah nggak ada lagi, kita nggak berada di sana. Kita bisa di dapur, kita bisa di kamar tidur, bisa di ruang tamu ya, bisa di emperan ya, di mana-mana. Intinya di dalam rumah lah, sekitar rumah. Tentu ini akan merubah pola belajar anak juga. Dan yang kedua tanggung jawabnya begitu pembelajaran ini berada di rumah, yang tadinya di sekolah adalah guru itu adalah penguasa ya. Ini kalau dubes itu teman-teman di luar negeri itu namanya LBTP, luar biasa berkuasa penuh, LBBP. Nah, sama kayak guru itu begitu udah masuk kelas, pintunya ditutup, ya udah nggak ada yang tahu, ya hanya guru dan Tuhan yang tahu ya, yang akan terjadi apa. Nah sekarang itu udah nggak ada lagi.
Karena guru tidak di kelas, murid juga tidak ada di sana, murid ada di rumah. Nah, maka yang terjadi adalah tanggung jawab pembelajaran 100% sekarang ada di orang tua. Ini pergeseran tanggung jawab. Apakah guru kemudian diam-diam? Enggak, guru tetap harus berpartisipasi. Justru peran orang tua ini istilahnya itu bahasanya itu ya harus dikendalikan ya, bukan dari diatur ya, dikendalikan dalam arti guideline-nya harus datang dari guru. Jadi tanggung jawab itu bukan berarti melempar urusan ya, kemudian gurunya happy-happy di rumahnya masing-masing, enggak. Justru ini semakin berat tanggung jawabnya karena apa? Karena accountability-nya di kita, akuntabilitasnya di kita, tapi kita tidak bisa megang yang harus kita kerjakan. Kita harus lend hand, kita harus pinjam tangan ya orang tua untuk mengintervensi, memberikan materi ya, atau memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang bermasalah. Ini luar biasa. Justru sulitnya 2 kali. Sulitnya 2 kali. Kenapa? Karena pada saat kita berdealing mengajar anak atau deal dengan anak-anak, metode pembelajarannya namanya pedagogi. Begitu ini ada anak dan orang tua itu andragogi. Jadi double nih. Tidak hanya pedagogi tapi juga andragogi. Itu metode pembelajaran bagi orang tua. Adult learner itu beda caranya. Nah, orang tua itu nggak bisa kita perintah. Maksudnya ini siapa lo merintahin gua yang bayar kalau yang merintah. Kan bagi yang swasta. Kita caranya melayani anak melalui orang tua ini luar biasa. Ini memang perlu waktu dan perlu latihan. Jadi tanggung jawab ini justru bukan berarti lebih ringan, lebih berat ya, karena Bapak Ibu harus tahu pedagogi, harus tahu andragogi. Jadi tanggung jawab ada di orang tua, tapi target ya, kemampuan anak, potensi anak, nilai karakter anak itu tetap ada di guru. Karena guru nanti yang berikan rapot. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya di era normal yang tadinya biasanya one size fit all ya, yang kayak saya sering bilang kayak dasternya mama itu satu ukuran untuk semua. Nah, sekarang nggak bisa lagi karena tiap anak berbeda dan posisinya tidak di dalam satu tempat. Ya. Dan kalau mereka login dalam satu sistem LMS, Learning Management System, kecepatan anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya juga berbeda. Maka kita pun juga akan melakukan mereka personally ya atau personalisasi ya, personalized learning bahasanya. Jadi setiap anak di treatment sesuai dengan kecepatan ya, potensi dan kemampuan mereka masing-masing dalam menuntaskan pembelajaran yang diberikan. Kita tidak bisa maksa karena posisinya tidak di depan kita. Orientasi pembelajaran yang tadinya berbasis modul diktat ya atau tematik kalau SD itu ya, atau topik. Kalau dulu zaman saya dulu kalau bendu zaman balak nih Mas Riko, namanya itu diktator tuh ya. Nyetak diktat beli motor gitu. Guru dulu itu jualan buku ya, masih mungkin sekarang. Semoga aja enggak ya. Zaman saya dulu ada, saya ingat kok siapa-siapa yang jualan. Jadi gayanya gaya diktator ngajanya. Nyetak diktat bisa beli motor. Nah, kalau nggak beli diktat nilainya 5. Nah, udah nggak ada lagi zaman sekarang. Ya. Karena buku semua ada elektronik, kita sudah punya BSE, buku sekolah elektronik dan itu gratis. Nah, guru yang tadinya yang penting mengajar sekarang harus berubah. Nah, karena materi sudah dikirim, sudah selesai. Kalau hanya mengandalkan mengajar, selesai urusan. Di keputusan anak-anak udah nyampe materinya. Yang lebih rumit kan memastikan anak-anak belajar. Jadi bukan hanya mengajar, tapi memastikan anak-anak belajar. Seandainya gurunya nggak ngajar, muridnya sudah belajar ya tidak masalah. Tapi dikasih guideline anak-anak apa yang harus mereka pelajari. Ya ini pentingnya peran guru yang di era nanti new normal. Peran teknologi yang tadinya orang canggung, males, ragu, menganggap gadget itu musuh ya. Saya sering ditanya waktu saya di kampus Telkom, Pak, boleh nggak sekolah memberikan gadget kepada anak-anak? Sama saya bertanya, Pak, boleh nggak sih kita ngasih pisau ke anak-anak? Ada dua sisi sebenarnya. Tergantung ada kebutuhan nggak. Kalau anak-anak apalagi praktek memasak harus motong sayur ya silakan pakai pisau. Nah, gadget juga seperti itu kan tool gitu ya, alat ya. Dipakai nggak untuk apa? Kalau untuk pembelajaran ya monggo nggak ada yang salah. Jadi intinya how we make use of it. Jadi intinya apa yang bisa kita lakukan dengan perangkat itu. Kalau nggak ada gunanya ngapain ada? Nah, ini kan salah. Jadi peran teknologi yang tadinya sangat minim bahkan dianggap sebagai musuh, nah sekarang udah nggak ada pilihan. Jadi saya yakin nanti di era normal yang kemarin Mas Menteri menyampaikan layanan daring akan tetap diberikan, bukan permanen dalam arti semua harus daring. Ini salah paham.
Ya, jadi maksudnya itu ya ini saya klarifikasi sekali lagi, maksudnya adalah layanan daring itu akan tetap disediakan, gitu loh. Meskipun Bapak Ibu sudah tatap muka, karena teknologi itu bisa menjadi suplemen, bisa menjadi komplement ya, atau bisa menjadi replacement. Ini bukan replacement ya. Teknologi is not for a replacement. Jadi nanti pembelajaran daring itu bukan pengganti, ya, tapi pelengkap ya, atau suplemen. Eee, atau bisa juga komplement untuk hal-hal yang spesifik, bersifat khusus. Nah, yang berikutnya adalah, evaluasi. 2 minggu yang lalu ya, anak saya SMA PAT namanya ya, penilaian akhir tahun. Kalau kita dulu ujian sekolah lah ya, ujian akhir sekolah itu UAS. Sekarang PAT namanya, PET ya, penilaian akhir tahun. Saya tanya, katanya ujian kok megangin HP kan, saya cek, "Ini bener ulangan apa enggak?" "Iya, bener ulangan." "Lah kok megangin HP? Kan nggak boleh nyontek." "Enggak nyontek kok, kita ngobrol sama teman-teman," katanya. Jadi, chatting-an di WA sama teman-temannya. "Loh kok bisa ulangan chatting-an? Kan harusnya fokus ngerjain tugas." "Oh ini pilihan ganda." "Loh, daring kok pilihan ganda ya?" Udahlah lewat itu. Harus berubah evaluasi kita. Harus diarahkan ke project base ya, sifatnya formatif, tiap minggu, tiap tiap bulan di-assess terus sampai at the end of semester atau di akhir semester, anak-anak itu kompetensinya sesuai yang kita harapkan. Berdasarkan apa? Portofolio yang mereka kirim. Jadi istilahnya ini yang harusnya ke depan akan kita dorong supaya penilaian itu tidak berdasarkan paper pencil test atau pilihan ganda, tapi project base, arahnya ke sana. Jadi era new normal ini ya intinya adalah transformasi pendidikan yang luar biasa. Transformasi pendidikan di dalam segala aspek, ya, aspek tanggung jawabnya, aspek ruang belajarnya, aspek metodenya, pembelajarannya atau metodologinya ya, aspek orientasi pembelajaran, aspek peran teknologi dan aspek penilaiannya akan berubah. Perubahan ini akan memaksa, mau nggak mau ya guru harus berubah perannya, orang tua harus berubah perannya, siswa juga akan berubah perannya. Jadi intinya Bapak Ibu, transformasi pendidikan, metode pembelajaran era new normal itu yang harus kita garis bawahi yang pertama adalah kita tidak akan hidup seperti yang dulu lagi. Ya. Ya meskipun aku masih seperti yang dulu, tapi gaya kita belajar harus sudah berubah. Peran guru berubah, peran orang tua berubah, peran siswa juga harus berubah. Bukan asal berubah, berubah harus ada arahnya. Siapa sih yang nyuruh berubah? Pak Presiden ya. Teman-teman ini Pak Jokowi tahun kemarin itu sudah menyampaikan itu ya di Bogor Istana Presiden. Pendidikan kita harus berani merubah dan berani berubah. Siapa yang akan memulai? Ya kita semua. Tapi yang paling ujung di depan kelas sana adalah guru. Ya, guru ujung tombak perubahan. Guru ujung tombak transformasi pendidikan. Guru ujung tombak pemanfaatan teknologi atau pembelajaran secara modern. Jadi rutinitas-rutinitas yang sudah lalu-lalu harus kita tinggalkan. Masa yang baru sudah datang, ya. Daerah-daerah hijau itu sudah daerah baru itu. Sudah tidak akan sama lagi seperti dulu. Anak-anak udah nggak bisa main lagi, kelereng, petak umpet, lari-larian, udah nggak bisa lagi nanti. Mereka harus tetap menjaga protokol-protokol, termasuk juga pembelajarannya. Mas Menteri juga menyampaikan di hari ulang tahun guru tahun kemarin ya. Jadi kita harus melakukan perubahan ya. Perubahan yang ya yang mulai yang paling kecil lah, ya, nggak harus yang mesti gede. Karena kalau semua guru berubah sekecil apapun akan merubah pendidikan di Indonesia. Cuman kalau guru nggak berubah selesai urusannya. Kita nggak perlu webinar lagi lah, ya. Kita nggak perlu Acer lagi, kita nggak perlu kementerian lagi bahkan. Tetap aja kalau gurunya nggak mau berubah. Karena semua kita ingin ya memberikan servis kita kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa perannya. Karena itu sekali lagi teman-teman, transformasi pendidikan ini kuncinya di Bapak Ibu guru. Entah itu ada 1.200 nih Bapak Ibu guru yang telah hadir, kami sangat apresiasi sekali. Karena di era new normal ini memang itulah yang dituntut. Mas Menteri menyampaikan namanya Merdeka Belajar, supaya teman-teman juga sedikit lah gambaran, ini transformasi ini arahnya kemana? Arahnya ke Merdeka Belajar. Apanya yang dimerdekakan? Ada 9 aspek. Aspek merdeka pertama adalah pembelajaran di kelasnya jangan terkesan membebani anak. Boleh PR nggak? Kasih PR nggak, Pak? Emang nggak boleh? Boleh.
Kalau PR 1, 2 sih ya nggak ada yang anak-anak akan teriak-teriak ya. Kalau PR-nya 30 soal matematika ya udah, itu namanya killing me softly ya. Itu udah luar biasa itu. Jadi intinya bagaimana anak-anak itu punya pengalaman yang menyenangkan sebelum dan sesudah. Jadi intinya anak akan berbeda sebelum masuk ke kelas kita, dibanding sesudah masuk kelas kita. Mereka harus lebih enjoy, dipoto aja kalau mau Bapak Ibu ngetes ya, dipoto sebelum masuk kelas dan sesudah masuk kelas. Kalau guru matematika, saya dulu ngajar matematika. Rasa-rasanya akan sulit membayangkan anak itu akan lebih happy setelah masuk kelas saya. Tapi ya mau gimana lagi, saya berusaha dulu, saya kasih tips anak-anak teman-teman, saya manggilnya dulu saya teman-teman kalau, murid-murid saya. Teman-teman ini dulu kepala sekolah juga belum tentu setuju ya, tapi ini yang saya lakukan waktu itu. Teman-teman, saya guru matematika teman-teman di sini menemani sampai 1 tahun. Nggak usah takut nilai 5, karena saya nggak akan ngasih nilai 5, langsung tepuk tangan semua udah, selesai. Mereka happy. Tapi habis itu saya dihadapkan suatu dilema. Ada seorang wali kelas datang ke saya nanya, "Pak, anak ini kayaknya tidak layak untuk naik kelas. Beberapa mata pelajaran sudah dapat 5, matematikanya harus 5 Pak, biar dia nggak naik." Wah kacau juga nih, ini tantangannya ini. Akhirnya saya bilang, "Saya nggak akan kasih 5, saya udah janji sama teman-teman, saya kasih tetap 6. Kalau mau dirubah silahkan," saya bilang. Hanya nanti pertanggungjawaban pada Tuhan Yang Maha Esa. Takut juga dia nggak berani rubah. Karena sudah janji. Syaratnya hanya 2, ya, syaratnya dia masuk ya dan mengerjakan semua tugas. Tugasnya nggak pernah banyak ya, nggak pernah lebih dari 5. Ya, jadi intinya anak di bawah seneng. Kalau matematika nggak seneng, udah lockdown, otak nggak bisa jalan. Ya, mau dipaksa kayak apapun nggak akan paham dia. Sistem pendidikan kita yang tadinya tertutup, minded, maksudnya kalau udah masuk sekolah semua nggak boleh terlibat. Sekarang harus terbuka, siapapun kita libatkan di sekolah. Pengalaman saya di Prancis, saya di Amerika itu kita terlibat di dalam sekolah itu. Saya nongkrongin anak-anak saya waktu di kelas itu. Kita masuk di sana nungguin ya 1-2 jam, beberapa aktivitas, sudah kita beli izin. Anak-anak bikin field trip, mana-mana kita dampingin mereka ke tempat-tempat yang mereka kunjungi. Libatkan orang tua, semua ekosistem ya. Perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita libatkan mereka. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh seni, silahkan dilibatkan. Nah ini yang akan kita arahkan untuk apa sih yang dimerdekakan. Guru yang tadinya hanya kayak tukang pos nyetempel bahan masuk, dikirim aja, guru harus berubah menjadi fasilitator. Guru sudah bukan lagi the only source of knowledge ya, karena materi sudah bisa diambil dari mana saja. Mau di YouTube semua udah ada, nggak ada kayaknya materi yang nggak ada di YouTube ya. Ya, semua udah ada, mau masak lah, mau olahraga, mau pertanian, semua ada di sana. Nah, guru fasilitasi supaya anak-anak mampu memilih konten yang tepat. Pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang tadinya ya intinya pokoknya menyampaikan materi. Guru tuh kalau mengajar, saya dulu ingat awal-awal mengajar emang mikirnya kalau saya ngajar matematika SMA, 1 jam pelajaran matematika SMA itu 45 menit. Kalau saya dapat 2 JP, saya ngajar 90 menit. Ya udah saya nyiapin untuk 90 menit itu. Begitu masuk kelas selesai 90 menit merdeka saya. Bukan merdeka itu yang kita cari ya. Ini bukan merdeka namanya, itu udah lari dari tanggung jawab. Guru itu ngajar sejak di SK-kan sampai nanti anak-anak lulus itu kita tetap jabatan kita sebagai guru. Ya guru mereka. Nah, jadi di keluar kelas pun kita masih sebagai guru. Nah, jadi guru tidak hanya mengajar tadi, memastikan anak-anak belajar yang berbasis kompetensi. Bersifat pedagoginya bersifat tadi satu one size fit all, harus berubah menjadi personalisasi. Tatap muka yang manual dengan teknologi. Yang tadinya harus semua diperintah oleh negara ya, nunggu apa-apa, silakan Bapak Ibu. Ya, kaitkan dengan lingkungan sekitar Anda ya, ada pabriknya, ada budayanya ya, silakan dilibatkan orang-orang di sekitar Anda, Bapak Ibu semua. Kemudian lembaga pendidikan kita dipastikan juga bukan tempat untuk membebani guru-guru dengan administrasi yang bertumpuk-tumpuk ya. Dipastikan sekolah-sekolah kita itu adalah tempat untuk bebas berinovasi. Jadi kalau kepala sekolah pengawas hadir pada siang hari ini, kalau ketemu guru, "Pak, jangan ditanyain terus saya PP Mundi, media Mundi, absen pengurung," jangan gitu, bosen dah. Hanya inovasi yang Bapak Ibu ya sudah temukan bulan ini apa, gitu. Ini harus kita mulai, supaya mereka terangsang untuk berinovasi. Kalau dikejar-kejar administrasi terus, wah mereka lama-lama lihat Bapak jalan dari
ujung lorong sana gurunya udah minggir semua, udah malas ketemu ya, udah nggak mau ketemu, nanyanya itu aja ya. Kalau inovasi orang pasti akan bangga bercerita, "Oh saya kemarin menemukan." Anak-anak itu kalau diberikan metode-metode pembelajaran yang higher order thinking, mereka kan lebih tertarik, tapi nggak sendiri, dibikin grup-grup. Nah, karena kalau anak udah lemah, dikasih soal susah, udah tepar dia, nggak bisa apa-apa. Ya, harus dikelompokkan dengan anak-anak yang kemampuannya di atasnya, jadi mereka saling mengisi nanti. Dan yang lebih tinggi pun bisa belajar dari anak-anak yang kurang mampu. Jadi ini ada metode-metodologi baru yang bisa digali di dalam sekolah. Sekolah itu ladang inovasi Bapak Ibu. Tiap hari kita bisa berinovasi. Tiap bulan, tiap minggu, tiap tahun kita bisa mengeluarkan inovasi yang luar biasa. Karena anak-anak kita itu banyak. 52 juta anak yang kita urus. Kalau setiap anak punya satu inovasi dan setiap anak itu unik, nggak ada anak yang sama. Fingerprint aja kita beda. Suara voice recognition beda. Face recognition kita nggak ada yang sama. Nah, makanya kalau nggak ada inovasi dalam 1 tahun di sekolah kita, itu yang sangat tidak luar biasa ya. Harusnya ada inovasi di setiap. Kemudian yang semua dikendalikan pemerintah, bahasa Sarwono harus digeser. Jadi ini Pak Ibu yang dimerdekakan. Bagaimana sekarang metode teknologi pembelajaran nanti juga diarahkan untuk memberikan kondisi yang anak-anak senang, terbuka, guru fasilitator, teknologi dioptimalkan, penilaiannya juga tidak monoton dan sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi di masa pandemik ini, semua target-target tadi itu memang perlu effort perlu usaha yang lebih lah. Sehingga kita memberikan guideline yang diatur dalam surat edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020 tentang bagaimana belajar dari rumah. Nah, ada 2 sebenarnya yang kita coba atur. Yang pertama adalah belajar dalam jaringan, daring online, atau belajar luar jaringan atau luring atau offline. Nah, ini yang diatur di dalam surat edaran. Siapa saja yang diatur di sana, mulai dari kepala dinas pendidikan ya, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa. Ini yang diatur. Untuk kepala sekolah, langsung aja dinasnya juga mirip-mirip lah. Jadi pastikan di setiap lembaga satuan pendidikan itu sudah memutuskan model apa yang akan diambil. Paling sederhana ya ada daring luring, pilih mau daring mau luring. Luringnya ada home visit, school visit ya. Tentunya anak yang datang ke sekolah atau guru yang datang ke rumah. Nah, intinya harus ada konten yang dideliver. Karena harus manual ya harus manual. Kemudian pastikan sistem belajar ini dipetakan. Kalau ada anak yang bisa online ya kenapa harus dipaksa harus datang ke sekolah, cukup online. Kalau memang nggak bisa harus dilayani. Intinya semua anak harus dilayani. Maka itu dipetakan. Apakah ada anak-anak yang tidak mampu online? Kalau tidak harus ada solusi. Kalau semua bisa online, alhamdulillah itu bagus sekali. Nah, jadi intinya dipetakan dan diputuskan fasilitas ini bisa diakses oleh semua peserta didik atau anak yang ada di sekolah kita. Yang berikutnya adalah kalau ada situasi-situasi yang berkepanjangan, kita juga harus membuat contingency plan ya. Contingency plan ya, maksudnya ya rencana-rencana yang plan A, plan B lah gitu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan pemantauan pada Bapak Ibu guru kita, pembinaan ya, atau pemantauan. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah kesulitan, suruh datang aja ke webinar kali ini. Ya. Suruh datang lagi ke webinarnya Pusdatin, webinarnya GTK, webinarnya banyak teman-teman kita perguruan tinggi yang juga bikin webinar untuk pendidikan di masa pandemi. Dipastikan sarana prasarana, maka dari itu BOS tahun ini berbeda penggunaannya, diutamakan untuk COVID-19. Untuk internet, untuk sarana prasarana ya, untuk pulsa, monggo silahkan. Membuat program pengasuhan bagi ya anak-anak yang memang perlu pendampingan. Mas Menteri juga nyampaikan, tolong Mbak Ibu luangkan waktu lebih untuk anak-anak yang memang dari awalnya sudah mengalami kesulitan belajar. Kesulitan ekonomi, kesulitan psikologi ya, kesulitan transportasi. Intinya anak yang sulit-sulit itu sekarang posisinya udah semakin terbelakang, semakin tertinggal jauh. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Nah, maka itu perlu satgas ya, dibentuk satgas, memastikan petanya jelas, apa yang kita lakukan, dan nanti diberdayakan gurunya supaya mampu menjalankan mau luring, mau daring, mau kombinasi, home visit, school visit silakan. Dan termasuk juga memberikan laporan berkala. Kalau bahasanya anak-anak kita sekarang ya, Pak Ibu, teman-teman kalau di grup WA paling nggak seminggu sekali komen katanya. Memastikan Pak Ibu masih hidup lah itu.
laporan ini perlu, penting ya, karena apa? Karena report ke kabupaten, ke provinsi, ke nasional itu ya dasarnya dari sekolah. Kalau sekolah nggak ngelaporin ya kita nggak tahu datanya nanti. Nah, di PJJ daring, teman-teman, di surat edaran Mas Menteri yang 3626 itu sudah memberikan pilihan-pilihan LMS ya, Learning Management System. Ada 8 yang disampaikan di situ. Pak Ibu silahkan pilih mana yang tepat. Kita nggak maksa harus rumah belajar ya. Apalagi merekomendasikan salah satu brand, kita nggak ya. Boleh pakai apa aja. Di situ ada Google, ada Ruang Guru, ada Sologi, ada Kuiper, ada Sekolahmu ya, ada macam-macam. Monggo silahkan dipilih mana yang sesuai, mana yang dikuasai, Guru. Kuncinya adalah ya teknologi yang paling tepat untuk sekolah Bapak Ibu, untuk kelas Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru. Ini orang banyak nanya ke saya, "Pak, yang paling bagus itu apa teknologinya?" Teknologi yang paling bagus untuk Bapak Ibu guru adalah teknologi yang Bapak Ibu kuasai. Kalau Ibu nggak menguasai itu berarti nggak bagus, gitu loh. Ya, sekarang di list dulu kira-kira aplikasi apa yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan, pelajari sampai Bapak Ibu bisa, itu yang terbaik. Nah, langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama adalah pra pembelajaran. Sebelum pembelajaran apa harus kita lakukan, Bapak Ibu, di masa transisi ini, atau masa pandemik nanti, yang masih akan berjalan, kita melakukan persiapan. Ya. Persiapannya apa? Pemetaan terhadap kondisi anak atau keluarganya. Punya perangkatnya enggak, ya, punya kuotanya enggak, ya, dan sebagainya. Pak, nggak ada yang punya kuota, Pak. Ya udah, lewat kalau gitu. Jadi dikomunikasikan dengan baik lah intinya. Karena saya tahu orang Indonesia itu kalau udah urusan pendidikan, orang tua itu akan mati-matian untuk memperjuangkan. Bagaimana dulu orang-orang tua kita pada saat kita mau kuliah, apapun dipertaruhkan ya. Jual sapi, jual sawah ya, jual kebun ya, jual panen padi lah, itu semua untuk anak-anak belajar. Jadi kalau kita jelaskan ke orang tua kita, orang tuanya anak-anak peserta didik kita, orang tuanya nggak akan tanggung-tanggung untuk selama mereka punya ya, selama mereka punya. Kemudian komunikasi dengan baik, persiapan RPP dengan baik. Bapak Ibu, RPP kita yang tadinya tidak pandemik harus kita rubah semua menjadi RPP masa pandemik. RPP masa pandemik pilihannya 2, mau luring apa daring. Kalau ini udah daring berarti Bapak Ibu harus mengintegrasikan konten-konten digital. Pilih konten digital. Kami punya rumah belajar gratis, silahkan dicari mapel apa yang akan diajarkan, topiknya apa, kelas berapa, silahkan dipilih. Kemudian mulai diperiksa, pastikan di setiap pembelajaran yang kita sepakati setiap hari atau tiap 2 hari atau tiap 3 hari, silakan, atau tiap minggu yang harus tatap maya namanya dalam LMS. Ini dipastikan ada ya muatan spiritualnya, anak-anak diantaranya berdoa, kemudian disampaikan materi dengan baik, dan dipastikan Bapak Ibu memberi kesempatan semua anak untuk berinteraksi. Memastikan mereka memahami apa yang akan disampaikan di dalam pembelajaran itu. Jadi intinya bukan gurunya yang mengajar ya, tapi bagaimana semua anak meskipun mereka di rumah tetap belajar. Pembelajaran yang bermakna. Dan komunikasi dengan orang tua tetap, LMS-nya kita pastikan semua materi terupload ya, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian memantau, sekaligus juga memberikan feedback, dan sediakan layanan khusus Bapak Ibu untuk konsultasi. Konsultasi, mau orang tuanya, mau anaknya ya, silakan. Ada waktu untuk memberikan layanan konsultasi. Dicatat Pak Ibu, di usai pembelajaran dicatat dalam logbook ya, atau jurnal ya, dipastikan semua anak terlayani ya. Kemudian orang tuanya juga kalau ada keluhan ya, ada saran, masukan, dilibatkan aja mereka. Siapa tahu orang tua dari anak-anak kita justru pakar-pakar IT, ini kita nggak pernah perhatikan ya. Siapa tahu orang tua dari anak-anak kita itu justru pakar pembuatan model pembelajaran, pembuatan konten creator, kita nggak pernah tahu. Nah, libatkan mereka. Karena masa sekarang ini tidak bisa jalan sendiri kita. Ya, kita harus libatkan sebanyak mungkin orang yang bergerak di bidang pendidikan. Kemudian monitor, pastikan memberikan umpan balik. Ini adalah media-media pembelajaran yang disediakan di kementerian, Bapak Ibu. Banyak sekali ya. Rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Ada portal khusus yang baru kita buat kemarin, namanya Bersama Hadapi Corona, go.id ya, silahkan. Ada materi pembelajaran yang di TV edukasi, ada di mobile edukasi, ada di suara edukasi, TV, radio, semua ada di sana ya. Silahkan Bapak Ibu, dicek satu-satu mana yang cocok untuk Bapak Ibu.
Jadi ini ada kelas maya. Ini musik dari mana ya? Oh. Oh iya. Ini kelas maya Bapak Ibu, saya coba tadi yang disiapkan oleh Kemdikbud. Memang ternyata memang ada musiknya, saya baru nyadar. Jadi kelas maya ini disediakan bagi Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran daring. Ya, ini polanya, alur penggunaannya. Untuk guru, untuk penyelenggara itu sekolah dan untuk siswa. Kalau mau disederhanakan seperti inilah. Jadi intinya materinya sudah ada di belajar.kemdikbud.id. Kemudian ambil materinya ya secara online tentunya ya. Dan siapkan forum kalau memang diperlukan asinkronus ya. Kemudian sampaikan ke peserta didik bahwa target yang harus mereka selesaikan atau penugasan bahasanya ya, yang harus mereka capai dalam 1 minggu ini apa, 1 bulan apa, 1 semester apa. Jadi di awal semua sudah tergambar anak-anak. Kemudian karena sekarang ini biasanya kita tahunya anak-anak akan diajar apa itu setelah masuk kelas. Ya. 1 detik sebelum melangkahkan kaki kelas atau guru datang itu kita belum tahu mau ngajar apa. Ini nggak bisa seperti itu sekarang. Jadi target sampai akhir semester itu harus sudah di awal dijelaskan. Kemudian pengukuran penugasan apa apa saja yang akan dinilai di dalam pembelajaran ini. Nah, ini juga harus kita siapkan dari awal. Kemudian baru kita lakukan authentic assessment ya, portofolio kita kumpulkan tiap minggu, tiap bulan, tiap selesaian topik. Semua yang kita kumpulkan taruh dalam suatu e-portfolio ya, baru kita lakukan penilaian. Bagi yang kurang kita remedi, bagi yang perlu pengayaan kita berikan pengayaan. Ini yang luring luar jaringan, prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya di sini tidak ada LMS, Pak. Ya, tidak ada learning management system karena ini berbasis modul, berbasis TV, berbasis radio, ya, berbasis apa namanya media yang bisa saja medianya dipinjam anak-anak, banyak dipinjamkan gitu ya supaya anak-anak bisa belajar di rumah masing-masing. Jadi intinya adalah tidak ada komunikasi secara digital, secara online ya bagi siswa dan guru. Media yang bisa digunakan ya modul bahan ajar di lingkungan sekitar Pak Ibu, atau cakapan hidup bahasanya ya, atau dengan menggunakan TV ya Pak Ibu. Kami punya siaran TV tiap hari ya, belajar melalui TVRI, ya, kemudian menggunakan radio. Nah, prasyarat era new normal ini Bapak Ibu, banyak sebetulnya, tapi yang paling utama adalah tuntutan untuk meningkatkan kompetensi. Semua platform yang sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu, tolong dibuka semua, dipelajari, yang paling tepat untuk Bapak Ibu yang mana. Nanti diputuskan dalam satu lembaga, oh kita pakai rumah belajar, kita pakai Kuiper, kita pakai zoologi, kita mau pakai Zenius, kita mau pakai ruang guru, kita mau pakai Google, silahkan diputuskan masing-masing. Ya. Tapi intinya guru harus dikenalkan dulu, kompetensinya harus ditingkatkan, menguasai semua jenis LMS. Ya. Kemudian konten. Nah, konten kalau ada pembelajaran digital tentu kontennya harus digital. Nah, ternyata konten mahal Pak Ibu. Ya. Konten itu mahal, bukan hanya mahal harganya, tapi mahal untuk bikinnya nggak gampang. Kalau konten-konten hoax banyak itu di YouTube ya. Konten-konten media pembelajaran itu ternyata nggak gampang, karena banyak aspek yang harus kita perhatikan. Semua konten itu pun juga harus ada sentuhan inovasinya supaya bisa digunakan anak-anak di masa pandemi. Termasuk juga perlu ada namanya kecakapan hidup. Bahasanya itu tahan banting lah ya. Jadi kalau ada materi, konten yang tidak bisa kepakai, ya kita harus pandai-pandai inovasi dan mencoba terus supaya itu bisa. Dan yang tidak kalah pentingnya, jadi ini adalah mengajak, melibatkan anak-anak kita untuk berkontribusi. Ya. Ini yang perlu kita dorong ya. Semua sekolah itu berkontribusi, jangan malah menunggu BLT ya. Ya harus berkontribusi apa yang bisa kita lakukan. Membuat hand sanitizer, membuat masker, membuat tempat cuci tangan ya. Ini harus kita libatkan dari keluarga, dari sekolah ya.
dari masyarakat sekitar kita, semua sudah dilibatkan. Nah, jadi ini prasyaratnya harus terjadi supaya era normal bisa kita lakukan. Ini ada survei teman-teman, Bapak Ibu semua yang coba dilakukan oleh UNESCO yang telah dilakukan di 59 negara. Selama pembelajaran daring ternyata memang tidak mudah. Semua negara mengalami kendala. Kendala yang paling besar yang dihadapi yang pertama adalah keberadaan akses TIK, bisa perangkatnya, bisa internetnya ya, bisa kuotanya. Yang ada di rumah menjadi kendala yang utama. Yang kedua adalah orang tua. Jadi ternyata skill gaps, jadi kesenjangan kompetensi orang tua dalam mendukung pembelajaran daring. Yang ketiga ini yang agak tragis adalah ternyata guru juga menjadi penghambat. Jadi guru ternyata semuanya juga belum mampu ya, mengadopsi pembelajaran daring. Nah, ini yang kalau Bapak Ibu hadir pada hari ini saya sangat mendukung. Terima kasih karena ini salah satu kunci yang bisa memperlancar pembelajaran daring adalah Bapak Ibu guru. Karena ternyata masih ditemukan banyak sekali kendala. Kami melakukan pembelajaran. Memang ternyata ya, kita leveling TIK guru itu, level kompetensi TIK guru itu ada 4 level yang kita adopsi di Kemdikbud ya. Level pertama itu ICT literacy, level kedua itu implementasi, level ketiga itu kreasi, 4 itu berbagi. Literasi itu intinya mampu menggunakan semua platform tadi lah. Yang kedua, implementasi itu sudah pandai memilah mana yang tepat aplikasi yang bisa digunakan di dalam kelas masing-masing sesuai dengan mapelnya dan jenjangnya. Kreasi itu sudah membuat konten sendiri karena ternyata dari luar tuh nggak ada yang tepat untuk kelas saya harus bikin sendiri. Nah, tidak cocok dengan topik yang saya mau ajarkan, saya harus bikin sendiri. Itu udah levelnya 3. Brigjen tuh ya. Bintang 4-nya baru nanti yang sudah jadi trainer yang keempat itu. Nah, level TK guru di Indonesia teman-teman Bapak Ibu semua, yang level 1 itu baru 46%. Ya. Hasil survei kami tahun 2019 baru 46%. Jadi kalau sampai ada masih 50% guru yang belum bisa daring, ya memang faktanya seperti itu. Kami punya datanya. Ya. Jadi yang mampu membuat konten itu ya sekitar 10-16% membuat konten. Sehingga kompetensi guru ini juga harus kita dorong ya dengan pelatihan-pelatihan, webinar, workshop, apapun lah namanya. Padahal ini sebenarnya bukan barang baru. Ya, karena di tahun 2007 kita mengeluarkan namanya peraturan menteri, guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Ya. Kompetensi pertama pedagogik. Beberapa poin di kompetensi pedagogik itu salah satunya adalah memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Kompetensi kedua profesional. Dalam satu komponennya adalah menyebutkan memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi ketiga ada kepribadian, yang keempat kompetensi sosial. Semua guru mapel harus mampu memanfaatkan teknologi ini untuk menjelaskan hukum-hukum yang akan mereka pakai di dalam pembelajaran itu dan termasuk juga menghubungkan fakta dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi intinya teknologi itu sudah didorong sejak tahun 2007. Sudah 13 tahun yang lalu kita teriak-teriak urusan ini. Saya ingat tahun 2007, 2008, 2009 kita keliling ke Indonesia melatih guru-guru. Suatu saat saya di Palu ya, di Palu ada guru SD, kita beri paket namanya paket 3 in 1. 3 in 1 itu apa? Kita beri pangkat laptop, kita latih untuk memanfaatkan teknologinya, kemudian kita dampingi mereka. Kita rekrut pendamping-pendamping dari poltek ya, politeknik di seluruh Indonesia. Ini paket 3 in 1. Ya. Suatu saat kita mengundang guru-guru SD, tahun 2008 saya ingat di LPMP Palu. Ada guru SD nggak berani masuk ke ruang lab. Begitu kita samperin, kita deketin, keringet dingin malah keluar. Bu, kenapa? Takut, Pak. Dideketin ternyata benar tangannya dingin banget. Takut sekali katanya. Kenapa, Bu? Kata orang-orang di komputer itu banyak virus katanya. Takut kena virus. Jadi nggak berani masuk ruang lab. La haula wala quwata illa billah. Ini terjadi benar saya lihat sendiri tahun 2007. Jadi memang ya kalau gurunya masih belum mampu dan usia guru saat ini masih ada sekitar 40% itu usianya di atas 50 tahun. 55 lah ya, 53 lah, antara itulah. Jadi yang dulu waktu belajarnya, waktu kuliah saya nggak diajarin namanya daring-daring gini kan. Saya dulu guru, saya waktu menjadi guru juga nggak pernah urusan sama daring-daring begini. Usia saya masih banyak guru-gurunya, masih kita 30-40%. 34% itu dari 3 juta, ya, itu masih 400-an ribu. Salah 1 jutaan hampir ya. 1 juta guru yang masih yang tidak pernah disiapkan untuk belajar daring. Jadi wajar sekali kalau guru ada kesenjangan. Secara konten, ini laporan dari Kominfo, Bapak Ibu, teman-teman. Konten di internet setelah di-screening oleh
Kementerian Kominfo tahun 2018 waktu dilaporkannya, menggunakan alat khusus namanya Cyber Drone 9, Pak Ibu bisa cek. Cyber Drone 9 harganya ratusan miliar untuk ngecek konten-konten yang ada di internet di Indonesia. Dari 1.050.000 konten, ternyata ditemukan 800.000 itu mengandung konten negatif. Negatif itu apa? Ada 4 ya, pornografi, kekerasan, narkoba, radikalisme. Ada 1 lagi hoax, banyak framing hoax dan sebagainya. Nah, jadi hanya 1/4 konten yang itu dianggap positif. Karena positif bukan berarti cocok. Positif itu artinya tidak ada negatifnya. Tidak ada kekerasannya, tidak ada pornografinya, tidak ada radikalismenya, tidak ada narkobanya, tidak ada hoax-nya. Bukan berarti itu cocok untuk matematika, fisika, kimia, enggak. Paling tidak itu tidak mengandung negatif. Kebayangkan jumlahnya sangat sedikit, 1/4-nya. Yang pendidikan kebayang lagi, lebih sedikit lagi. Yang negatif tahun 2017 itu 800.000, tahun 2019 kemarin saya cari dokumennya lagi, bertambah menjadi 1.800.000. Naiknya itu 1 juta. Jadi konten negatif itu jumlahnya berlipat-lipat. Nah, konten positifnya tadi guru yang mampu membuat konten itu hanya sekitar 15% lah katakanlah. Maksimal 15%. 15% dari 3 juta ya sekitar 450.000. Itu kalau bikin semua. Kalau bikin semua. Nah, ini. Tapi saya bayanginnya kalau harapannya sih semua guru bikin, satu guru bikin satu konten, ya 3 juta konten itu akan nutup semua konten negatif. Karena konten negatif itu nggak bisa kita hilangkan. Ya. Konten-konten negatif yang 5 tahun, 10 tahun yang lalu, mau artis lah, mau apalah, tokoh lah, itu nggak hilang. Hanya kita kesibuk dengan konten yang lain sehingga kita nggak melihat konten itu. Nah, cara menutup konten negatif itu dengan memperbanyak konten positif. Karena anak-anak sekarang semua berselancar di dunia maya. Waktu anak-anak itu dihabiskan minimal Bapak Ibu 3-4 jam sebelum pandemik. Setelah pandemik, sampai 10 jam, 12 jam di internet dunia maya. Nah, konten di dunia maya sangat minim yang positif, apalagi pendidikan. Nah, ini makanya dari itu Bapak Ibu, kita dorong Bapak Ibu untuk bikin konten. Di TV ternyata sama Bapak Ibu. Ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia mempublikasikan data mereka. Kualitas siaran yang ada di TV-TV di Indonesia, ada 12 TV yang disurvei. Surveinya 4 kali dalam 1 tahun. Indeks siaran yang berkualitas itu 3. 3 kualitas itu. Indeksnya. Dari 5 ya. 3 itu sudah dari 4, 1 sampai 4. 4 itu paling bagus, 1 itu paling rendah. 3 itu dianggap sudah minimal harusnya bagus. Tapi faktanya, Bapak Ibu, konten di kita itu rata-ratanya belum bagus. Ini KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Dibagi menjadi 8 klaster konten-kontennya ya. Mulai dari infotainment paling jelek, ratingnya hanya 2,2, sampai ke wisata budaya, yang 3,27. Yang anak pun, nah ini yang agak tragis nih, konten-konten anak pun ternyata masih di bawah 3. Padahal TV-nya itu membrandingnya itu acara untuk anak-anak, tapi kualitasnya masih di bawah minimal, bukan 4 ya, di bawah minimal 3, tapi masih di bawahnya 3. Jadi intinya gini, poinnya adalah konten TV, konten internet kita tidak bisa mengandalkan 100% kalau tidak didesain dari awal. Memang untuk pembelajaran. Jadi tidak bisa abstrak, langsung random gitu loh. Ya. Sehingga kemarin kita bikin survei, Pak Ibu, kita lakukan survei cara belajar di rumah peserta didik kita itu dengan apa. Sudah kebayang kan kalau gurunya sudah sulit atau belum mampu menggunakan secara daring, teknologi digital, kontennya sudah minim, ya kan? Orang tuanya juga terbatas akses ke internetnya, maka yang terjadi adalah mengerjakan soal dari guru. Bayangkan ya, 80% karena kemarin pada komplain, ya emang ternyata kita survei dari 38.000 ini peserta didik nih ya, beberapa provinsi, itu ternyata memang ini aktivitasnya itu mengerjakan soal dari guru. Kebayangkan ini udah tahun 2020 gitu loh, masih ngerjakan PR di rumah. Apa nggak bosan anak-anak belajar di rumah gitu loh. Nah, belajar dari TV alhamdulillah ini udah meningkat ya kemarin. Kalau luncurkan, tapi memang banyak anak SD karena materi-materinya rendah, kelas rendah. Memang kalau udah SMA, SMK kan agak kompleks ya. Turun ke bawah sampai teks, sampai interaktif, sampai sumber belajar, YouTube, Google dan sebagainya. Nah, baru ke belajar melalui aplikasi yang kita desain dari awal memang untuk pembelajaran. Itu sekitar yang paling banyak anak SMA ya.
SMA 41%, SD 18%. Wajar sekali lah ya. Ini sudah rata-rata 30% lah. Ya, jadi kalau kita buat rata-rata ya memang by design belajar dengan aplikasi ini hanya di kita 30%. Masih banyak tugas kita intinya. Masih banyak harus kita selesaikan, memastikan layanan yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kalau enggak mereka nggak akan pakai. Ya. Dan yang kedua, aplikasi apa yang banyak digunakan? Jadi kami di Kemdikbud punya platform ya namanya Rumah Belajar. Platform ini sekaligus sumber belajar. Jadi ada dua hal ini yang kita lakukan. Ada sumber belajar, ada aplikasi pembelajaran lah ya, istilahnya kelas digital atau digital classroom, kelas maya, apapun lah namanya. Intinya learning management system, nah, LMS-nya. Jadi di Kemdikbud rumah belajar kami itu sebagai sumber belajar sekaligus sebagai LMS, learning management system. Secara sumber belajar ya, ini masih ada satu di atas rumah belajar, patut kita apresiasi ya karena memang luar biasa iklannya ya. Kita kalah lah, ini bisa sampai blocking time-nya udah berkali-kali ya. Ya, tapi pautannya nggak jauh ya, sekitar 5%, 5,8 lah ya, hampir 6% lah perbedaan. Kemudian di platform pembelajarannya atau LMS-nya, juara satu kita udah tahu lah, dia juara dunia emang ya. Ini juara dunia ini untuk urusan-urusan digitalnya ya. Yang perlu saya point out di sini adalah ternyata porsi yang tidak menggunakan dua-duanya ini masih besar sekali ini. Ya, ini yang perlu kita dorong sehingga jangan sampai ada yang tidak menggunakan sama sekali baik sumber belajar maupun kelas digitalnya. Ya. Jadi emang kita melayani dua-duanya. Nah, jadi bisa sumber belajarnya bisa, tapi yang paling banyak SD ya untuk sumber belajarnya. Yang pakai rumah belajar termasuk juga kelas digitalnya. Itu banyak anak SMK yang paling banyak pakai. Ini secara detail kalau Bapak Ibu ingin tahu aplikasi yang lain per jenjangnya kami punya datanya. Silahkan dibaca-baca lah ya. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, peran orang tua ternyata sangat dominan. Tadi kan kita di data pertama di UNESCO orang tua ada kendala ya, macam-macam kendalanya ya, aksesnya, perangkatnya, kuotanya, termasuk mungkin pengetahuannya yang terbatas. Tapi ini yang patut kita apresiasi adalah mereka tetap mendampingi anaknya. Meskipun orang ngerti didampingi, ini luar biasa. Ini patut kita apresiasi. Orang tua kita tidak akan meninggalkan anak-anaknya pada saat kondisi seperti ini. Karena mau pergi kemana, mau lockdown, tetap di rumah. Tapi poinnya adalah mereka mendampingi peserta didik belajar di rumah. Kalau mereka nggak paham, lalu apa yang mereka lakukan? Memberi motivasi, ya, menemani, ya, membantu dikit-dikit lah menjelaskan, apalagi mengerjakan tugas kan sedikit sekali. Tapi yang paling penting di sini memang yang kita harapkan adalah orang tua itu memberikan motivasi, pendampingan, memastikan anak-anak itu tidak sendiri belajar di rumah itu. Ini yang secara psikologi sangat dibutuhkan. Kan inilah yang dijadikan catatan Jadran Antoro, jadi tripusat atau trisentra pendidikan ini harus jalan. Keluarga, masyarakat, sekolah. Yang tadinya full di sekolah, sekarang geser full di rumah. Yang masyarakat juga harusnya kita libatkan. Karena intinya harusnya ideal ini teman-teman. Tapi kalau nggak ideal ya akhirnya terjadi kesenjangan. Pada saat di sekolah terus, gurunya ngeluh. Pada di rumah terus, orang tuanya ngeluh. Nanti kalau masyarakatnya udah bosan, diserahkan ke masyarakat, bimbel semua, ngeluh juga, repot. Jadi intinya harus balance lah. Ya, tiga-tiganya harus berjalan secara seimbang. Supaya apa? Supaya anak-anak juga belajarnya utuh. Karena di rumah pun anak-anak belajar tentang sistem AMONG, diskusi demokrasi ya, dalam satu keluarga. Bagaimana menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Di sekolah juga begitu, aturan, ilmu pengetahuan, scientific approach dan sebagainya. Di masyarakat bersosialisasi, berinteraksi ya dan sebagainya. Intinya semua harus berjalan normal. Nah, apa yang sudah dilakukan Pusdatin ini yang paling penting Bapak Ibu, terobosan-terobosannya apa? Metode-metode apa yang sudah kita coba luncurkan? Nah, faktornya banyak, yang kita lain juga banyak. Bottom line teknologi satu Bapak Ibu, kita nggak bisa mengandalkan teknologi. Jangan sampai anak-anak suruh nonton, kemudian gurunya, orang tuanya kabur semua. Ini bukan itu peran teknologi. Ya. Peran teknologi itu adalah membantu, mempermudah, mempercepat, ya, kemudian memperdalam, intinya itu ya, memper itulah. Yang menggerakkan semua itu adalah guru. Jadi
Karena apa? Karena quality of education cannot exceed the quality of teachers. Jadi mutu pendidikan kita itu memang tidak bisa melebihi mutu guru. Kalau gurunya UKG, UKA, ujian nilainya 5, ya udah murid-muridnya akan sulit mendapat nilai di atas 5. Jadi Pak Ibu, teman-teman semua, teknologi satu, apa yang bisa digunakan oleh teknologi ini catatan kami Pak Ibu, potensinya luar biasa. Ya. Yang pertama, bagaimana kita memanfaatkan teknologi? Yang pertama, teknologi harus kita gunakan sebagai media untuk istilahnya menghadirkan fakta-fakta yang luar biasa yang tidak bisa kita secara langsung untuk istilahnya untuk hadirkan dalam kelas. Jadi karena kelasnya nggak muat. Nah, ini contoh gerhana matahari kan nggak mungkin di gerhana kelas kita juga nggak bisa melihat gerhana matahari terjadinya juga berapa puluh tahun sekali. Kalau kita nunggu gerhana baru kita anak-anak belajar gerhana ya nggak mungkin. Nah, ini kita capture video, kita taruh di kelas, anak-anak bisa tahu ada fenomena alam yang besar namanya gerhana matahari, anak-anak bisa pelajari itu. Tentu dengan tambahan-tambahan animasi yang perlu kita sesuaikan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, memberikan ilustrasi terhadap fenomena ilmu pengetahuan. Yang paling sederhana adalah food chain ya, rantai makanan. Kita hafal ya. Rantai makanan itu dari tumbuhan makan oleh mamalia, mamalia makan oleh karnivor, karnivor mengurai ya, jadi pupuk. Padahal kita nggak pernah ngelihat ini. Ya, maksudnya ngelihat satu siklus itu nggak pernah. Ya, kita lihat kambing makan rumput aja jarang-jarang mungkin ya, hanya lihat di TV ya. Nah, ini bisa kita simulasikan dengan teknologi. Proses terjadinya hujan lah katakanlah. Air menguap dari laut, kemudian bentuk awan kondensasi bergeser ke daratan menjadi turun, kemudian menjadi hujan. Ya. Kita hafal itu, tapi kita nggak pernah lihat. Kita tongkrongin seharian setahun di pinggir itu Tanjung Priok itu nggak akan ketemu itu namanya airnya kelihatan ke atas ya, kemudian menggumpal itu nggak ada ceritanya. Nah itu kita simulasikan dengan teknologi. Yang kedua, teknologi juga bisa digunakan untuk mengeksplorasi jika maka. Ini contoh matematika lah ya. Ini kan titik potong suatu garis terhadap suatu fungsi kuadrat itu bisa kita simulasikan. Bisa 2 titik, bisa 1 titik, bahkan tidak bersinggungan dengan titik sama sekali. Nah, itu nanti berdasarkan determinannya, koefisien A-nya, ya, B-nya, ya. Jadi bisa kita simulasikan. Termasuk juga pengetahuan-pengetahuan tentang teknologi-teknologi terkini di era revolusi 4.0. Augmented reality, virtual reality, ini harus kita kenalkan. Dan anak-anak kalau belajar ini di rumah, mereka akan sangat semangat sekali. Jadi jangan dikasih PR aja. Nah, yang terakhir, teknologi mampu melayani 24 jam. Masa kalah sama Alfamart, Indomaret ya. Kebutuhan makan minum kita itu penting. Pendidikan jauh lebih penting. Orang kenyang kalau nggak ngerti ilmu, nggak punya ilmu ya malah jadi bahaya. Nah, jadi pelayanan pendidikan harus 24 jam. Dari mana? Online. Jadi nggak harus tatap muka, tapi semua konten kita taruh, anak-anak bisa akses anytime mereka perlu ilmu itu. 3 hal yang perlu dicatat, Bapak Ibu, know your student, know the content, and know the place. Jadi intinya 3 hal ini di dalam memilih media disesuaikan dengan siswanya, kontennya, dan bagaimana kita mengakses. Terobosan yang kita lakukan juga selain rumah belajar tadi, berbagai macam fitur. Jadi ini semua Bapak Ibu, fitur-fitur ini ada di rumah belajar. Yang sumber belajar tadi, yang ranking 2 tadi. Jadi ini semua saya ambilkan dari rumah belajar. Yang kita tampilkan di rumah belajar itu, Bapak Ibu tinggal ambil aja. Bapak Ibu mau apa? Mau menghadirkan konteks dunia nyata dalam kelas, ada di sana. Bapak Ibu mau ajar apa? Ingin mencari fenomena ilmu pengetahuan, ada di sana. Anak-anak ingin simulasi, ada namanya Lab Maya. Silakan Lab Maya. Kimia, fisika, ya, biologi, matematika, silakan. Ada augmented reality, belum banyak Bapak Ibu, tapi kita sudah punya. Jadi cara melihat 3 dimensi ya, 3 dimensi dengan perangkat smartphone ya. Ini kelihatan seperti benar gitu, tapi pada pakai teknologi augmented reality. Kelas Maya juga tersedia 24 jam. Jadi ini fasilitas ini semua ada di rumah belajar. Kemudian terobosan lain Bapak Ibu untuk guru, kita punya namanya Sapa DRB. Jadi seluruh Indonesia kita punya namanya Duta Rumah Belajar. Terima kasih ini teman-teman Duta Rumah Belajar yang hadir ya. Duta Rumah Belajar ini membantu guru-guru sesama guru ya, berbagi ya, dari guru oleh guru untuk guru, memberikan materi-materi pembelajaran sesuai dengan topiknya yang diampu masing-masing. Ada guru matematika, guru fisika, guru kimia ya. Termasuk juga bagaimana internet, bagaimana TV, bagaimana mobile edukasi ya.
bagaimana memberikan evaluasi dan sebagainya. Jadi banyak topik yang kita cover. Ini untuk guru. Untuk siswa kita punya pembelajaran langsung juga. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, termasuk juga anak SLB. Kita berikan layanan mereka berbagai macam. Ya, ini langsung ya teman-teman, ini live. Live ada chatnya, ada juga di sumber pembelajaran. Konten-konten ini kita berikan semua gratis Pak Ibu. Ini semua gratis ya. Semua gratis. Kemudian untuk orang tua atau masyarakat, kita juga melakukan edukasi ke mereka. Kita undang Kak Seta, Mbak Najila, ada Mas Adi Respati ini websis ya. Kemudian ada Pak Ridwan yang tokoh di TV ya. Jadi ini kita semua libatkan mereka supaya masyarakat juga mendukung. Ya, terutama orang tua bagaimana mereka harus bersikap di masa pandemik ini. Yang tidak malah menariknya kita bikin namanya cerdas cermat daring ya. Ini supaya nggak bosen ya. Ya, kita bikin cerdas cermat, alhamdulillah pesertanya sampai 9.000 anak ya di Indonesia. Kita juga ikut BRICS ya. BRICS itu ada Brazil, Rusia, India, China ya. Beberapa negara ya, 9 negara, Indonesia termasuk ikut Olimpiade Matematika. Penyelenggaranya di Rusia. Kompetisi online intinya untuk istilahnya memberikan tempat mereka untuk berekspresi, berinovasi. Untuk pemerintah daerah, kita sediakan kelas maya khusus kita desain ya untuk daerah-daerah masing-masing. Yang untuk di Banten kita namanya Sabak Banten. Di Aceh namanya Si Jempol ya. Di Lampung namanya Lampung Berjaya ya. Di Bali namanya Jejak Bali ya. Kita sediakan platform ini gratis teman-teman. DKI juga ada soalnya Smart DKI ya. Smart DKI. Kita berikan cara cuma-cuma. Silahkan dipakai sehingga anak dan guru dan peserta didiknya bisa berinteraksi secara 24 jam. TV, TVRI kita kerjasama juga berikan layanan, ada yang di Kalimantan Barat, ada di Papua, ada di Sulawesi Tenggara ya, ada di Aceh, di Jawa Tengah, semua kita libatkan. Karena kita nggak mungkin jalan sendiri, semua harus kita libatkan. Yang terakhir Pak Ibu, semua negara saat ini pada kondisi yang sama untuk kembali pulih, ya, memberikan layanan pendidikan seperti sedia kala. Ya. Pemulihan layanan pendidikan ini kuncinya adalah di penguasaan teknologi. Teknologi yang dikuasai oleh siapa? Oleh guru. Secanggih apapun teknologi kalau nggak dikuasai guru ya akan memberikan layanan apa-apa. Jadi makanya kunci dari transformasi belajar di era new normal nanti adalah guru yang mampu memanfaatkan teknologi. Saya kira itu Pak Ibu. Makasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Slide terakhir, Pak Ibu, kalau masih ada yang kurang jelas, silakan berkunjung ke portal kami, namanya Bersama Hadapi Corona. Makasih Mas Yasir. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Terima kasih banyak Pak Gogot, sangat mendetail penjelasannya. Terima kasih banyak. Kalau saya lihat detail banget ngomongin perubahan sistem tadi, perubahan peran juga ya Pak ya. Ya. Orang tua menjadi penting di sana dan tidak hanya pedagogi tapi juga andragogi juga ya Pak ya. Terima kasih dan saya yakin semua yang disampaikan Pak Gogot ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi Pak Gogot. Nah sekarang kita sebelum lanjut ke sharing session selanjutnya, saya coba mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk di acara sharing session selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian jika ingin bertanya bisa lanjut saja untuk bertanya di kolom Q&A yang sudah kami sediakan. Dan nanti kita akan bacakan di sesi Q&A. Dan juga sekarang tanpa berlama-lama lagi karena mungkin Bapak Ibu juga sudah pengen mendengar dari sisi kira-kira Pak Riko Gunawan akan membahas apa gitu ya. Nah ini saya coba mengenalkan kembali, saya akan